Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah bahasa Arab yang berjudul Kata Sifat Tunggal Jamak dan Akhiran Nisbah. Langsung ke pembahasan. Dalam bahasa Arab dikenal adanya penggolongan isim ke dalam muzakkar dan mu'annas. Adapun muzakkar itu sendiri adalah laki-laki dan mu'annas adalah perempuan. Kali ini akan membahas mengenai kata benda dalam bahasa Arab yang lebih jelas, serta contoh isim muzakkar dan isim mu'annas. Isim muzakkar disebut juga isim maskulin. Sesuai namanya, kelas kata ini adalah kata benda yang mengarah pada jenis kelamin laki-laki. Contohnya, aliyun, bakorun, rojulun, hilmanun, faridun. Isim muzakkar sendiri terbagi menjadi dua golongan, yaitu muzakkar hakiki dan muzakkar majazi. Muzakkar hakiki merupakan kata benda yang menunjukkan golongan jenis laki-laki dari manusia maupun binatang. Contoh, Qibtotun, Amirun, Anwarun, Jazuli. Isim muzakkar majazi merupakan kata benda yang sama sekali tidak terlihat berjenis kelamin laki-laki, namun orang Arab sepakat bahwa ini dianggap muzakkar. Isim muzakkar majazi biasanya berupa benda mati atau tumbuhan. Contoh, baitun, qomarun, babun, jidarun. Yang kedua adalah isim mu'annas. Sama halnya dengan isim muzakkar yang merupakan kata benda, isim mu'annas adalah jenis golongan yang tertuju pada perempuan. Contoh, hamilun, mar'atun, hafidatun. Isim mu'annas sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mu'annas lafzi, mu'annas hakiki, dan mu'annas majazi. Mu'annas lafzi ialah kata benda yang menunjukkan jenis kelamin perempuan dilihat dari lafzi atau lafadznya. Dalam isim ini ada tanda tak taknis yang berupa huruf tak marbutoh sebagai penandanya. Contoh, Fatimatun, Sobirotun, dan Khadijatun. Ada pula isim mu'annas hakiki. Sama halnya dengan muzakkar hakiki, isim mu'annas hakiki merupakan kata benda yang merujuk pada manusia atau binatang dengan jenis kelamin perempuan. Contoh, akhdun, nada, dan tolibatun. Terusnya, mu'annas majazi merupakan kata benda yang telah disepakati oleh Arab berupa benda mati yang merujuk pada perempuan. Contoh, samaun, yadun, dan ainun. Kemudian ada pengertian jamak. Jamak dalam bahasa Arab digunakan untuk menjelaskan atau menunjukkan 3 atau lebih domir yang melakukan sesuatu atau diperlakukan sesuatu. Sebagaimana isim lainnya, jamak juga dapat dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Dalam bahasa Arab terdapat 3 jenis jamak, yaitu jamak muzakkar salim, jamak mu'annas salim, dan jamak taksir. Adapun jamak muzakkar salim adalah jamak yang digunakan untuk penunjuk benda yang jumlahnya lebih dari 2 dalam wujud mufradat yang singular, bersifat maskulin atau laki-laki. Ciri-ciri dari jamak muzakkar salim yaitu menggunakan kata haulai sebagai kata ganti petunjuk dekat. Haulai ini bermakna ini, bentuk plural dari haza. Jamak muzakkar salim menggunakan kata ulaika sebagai kata pengganti penunjuk jauh. Ulaika bermakna itu, bentuk jamak dari zalika. Pada isim yang akan bersanding dengan domir tersebut terdapat perubahan pada akhir katanya. Cara mengubahnya sebagai berikut. Huruf terakhir yang berharokat domah tanwin dihilangkan tanwinnya menjadi domah saja. Setelah itu, bagian akhir mufrad ditambahkan akhiran wawunun pada bentuk rofa, atau jika kata isim berada dalam bentuk nasab berposisi sebagai objek. Yang kedua adalah jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim adalah jamak yang digunakan sebagai penunjuk benda yang jumlah lebih dari 2 dalam wujud mufrad bersifat feminim atau perempuan. Tanda mufrad mu'annas adalah adanya huruf tak marbutoh di akhir kata, sehingga di akhir bunyi ada atun atau ah. Ciri-ciri
dari jamak muannats salim sebagai berikut. Jamak muannats salim menggunakan dua varian kata ganti atau dhamir penunjuk dekat. Jamak muannats salim menggunakan kata haula'i sebagai dhamir atau kata ganti penunjuk dekat pada benda berakal. Haula'i bermakna ini. Bentuk plural dari haza sama dengan jamak muzakkar salim pada penjelasan sebelumnya. Pada benda tidak berakal, maka jamak muannats salim menggunakan kata hazihi sebagaimana benda tersebut dalam bentuk mufradnya. Jamak muannats salim menggunakan dua varian kata ganti penunjuk jauh. Pada benda tidak berakal, maka jamak muannats salim menggunakan kata tilka. Pada jamak muannats terdapat perbedaan antara benda berakal dan benda tidak berakal. Bentuk isim pada jamak muannats salim pun mengalami perubahan sebagai berikut. Pada huruf terakhir mufrad, tak marfutoh hilang dan digantikan oleh alif tak. Jika isim berposisi rofa sebagai subjek, maka huruf tak pada alif tak akan berharokat dhammah. Jika isim berposisi nasab sebagai objek, maka huruf tak pada alif tak akan berharokat kasrah. Yang ketiga adalah jamak taksir. Berbeda dari kedua isim jamak sebelumnya, kata ini mempunyai perubahan yang tidak ada pola umumnya. Contoh isim jamak taksir dapat dilihat dalam daftar berikut. Rasulun ketika berada dalam bentuk jamaknya hanya menghilangkan huruf wawu menjadi rusulun. Rojulun untuk mengganti dalam bentuk jamak, maka harokat ro diganti menjadi kasroh dan setelah huruf jim ditambahkan alif agar dihasilkan kata rojulun. Kemudian pengertian isim nisbah atau akhiran nisbah. Nisbah adalah menambahkan ya bertasdid yang sebelumnya kasroh kepada ujung isim untuk menisbahkan sesuatu kepadanya. Misal, huwa misri, dia orang Mesir. Untuk kita tunjukkan dengan kata tersebut penisbatan dia kepada Mesir. Ya bertasdid ini dinamakan ya nasab. Isim yang bersambung dengan dinamakan mansub dan isim sebelum bersambung dengan ya dinamakan mansub ilaih. Nasab digunakan untuk menunjukkan kepada jenis kewarganegaraan. Contoh, Kohiri, Asyuti, Ba'di. Contohnya lagi, agama, Islami, dan Masih. Kemudian ada juga profesi, yaitu Zirai, Sinai, Tijari. Adapun suatu sifat, yaitu Zahabi, Fiddi, Romdi. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu ila amri thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.